Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Amanda akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan alat peraga Ropintri roda pintar trigonometri untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Campalagian. Telah kita ketahui bersama bahwa hasil belajar dan prestasi belajar matematika siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil studi yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2015. Indonesia masih berada di ranking 69 dari 76 negara. Sedangkan hasil dari Trends in International Mathematics and Science Study, Indonesia masih berada pada ranking 36 dari 49 negara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di Indonesia masih memerlukan banyak pembenahan. Berbicara mengenai prestasi dan hasil belajar siswa, telah banyak dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai variabel tersebut, dan dihasilkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah minat belajar. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa minat belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan fakta tersebut, maka peningkatan minat belajar dinilai harus dilakukan. Kenyataannya, masih banyak pembelajaran yang dilakukan secara monoton dan hanya mengandalkan buku paket. Hal ini diperparah dengan sifat ilmu matematika yang abstrak, sehingga siswa kesulitan dalam proses pemahaman materi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat belajar siswa pada materi matematika misalnya, karena kedua hal tersebut. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, ini dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena perhatian siswa terhadap pembelajaran merupakan salah satu indikator minat belajar. Nah, salah satu media yang dikenal dalam proses pembelajaran adalah alat peraga. Nah, dalam proses pembelajaran matematika pada materi trigonometri, masih jarang ditemukan penggunaan alat peraga. Oleh karenanya, peneliti melakukan penelitian pengembangan alat peraga dalam proses pembelajaran matematika, khususnya pada trigonometri. Alat peraga ini dinamakan Ropintri, roda pintar trigonometri. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama adalah proses pembelajaran matematika yang masih monoton, berpusat pada guru dan hanya mengandalkan buku teks. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa atau minat belajar matematika siswa, khususnya pada materi trigonometri. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa pada materi trigonometri. Dan yang keempat, tidak adanya penggunaan alat peraga pada proses pembelajaran trigonometri. Adapun solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah dengan pengembangan alat peraga Ropintri, roda pintar trigonometri untuk meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan alat peraga Ropintri roda pintar trigonometri pada materi trigonometri siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Campalagian. Yang kedua, bagaimana hasil pengembangan alat peraga Ropintri roda pintar trigonometri yang valid, efektif, dan praktis pada materi trigonometri kelas 10 SMA Negeri 1 Campalagian. Dan yang terakhir, bagaimana minat belajar matematika siswa khususnya pada materi trigonometri dengan menggunakan alat peraga Ropintri. Menurut Rohani, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Sedangkan secara khusus, Panggabean mendefinisikan media pembelajaran matematika merupakan sarana dalam menyajikan
mempelajari, memahami, dan mempermudah dalam mempelajari matematika. Bersifat abstrak, bagi siswa berpikir secara abstrak mungkin merupakan hal sulit. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran agar penyajian materi dapat lebih jelas dan menarik serta mudah dipahami oleh siswa. Kemudian alat peraga. Alat peraga pendidikan menurut Sujana adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Adapun alat peraga matematika lebih khusus dijelaskan di dalam Anissa pada tahun 2014. Alat peraga matematika diartikan sebagai suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat dan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika. Kemudian minat belajar. Minat belajar adalah sikap ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut perencanaan jadwal belajar maupun inisiatif melakukan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh. Pendapat ini disampaikan oleh Olivia dalam Nur Hasana dan Sobandi pada tahun 2016. Adapun istilah alat peraga Ropintri. Alat peraga Ropintri atau kepanjangannya adalah roda pintar trigonometri, merupakan suatu alat peraga yang digunakan untuk memudahkan siswa kelas 10 dalam mempelajari dan memahami materi dasar trigonometri, yaitu dalam menentukan nilai sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa trigonometri. Baik, pada bab 3 ini adalah tentang metode penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah jenis dan model penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan Research and Development yang disingkat dengan R&D. Merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk. Adapun produk yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa alat peraga matematika. Pemilihan jenis penelitian ini didasari oleh tujuan peneliti yang ingin mengembangkan media pembelajaran berupa alat peraga. Kemudian model penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE. ADDIE ini adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kemudian subbab selanjutnya adalah tentang waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tempat penelitian berada di SMA Negeri 1 Campalagian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Campalagian tahun ajaran 2021-2022. Masih di bab 3 tentang metode penelitian, subbab selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan berdasarkan model penelitian yang dipilih, yaitu model ADDIE. Pada model ADDIE, prosedur penelitian yang pertama adalah tahap analisis. Tahap analisis berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan, sehingga dapat ditentukan produk apa yang dibutuhkan atau produk apa yang perlu dikembangkan. Tahap kedua adalah desain. Tahap kedua ini merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi perancangan produk yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan development. Tahap development ini adalah kegiatan merealisasikan rancangan produk. Kemudian implementation merupakan kegiatan menggunakan produk, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi atau evaluation adalah kegiatan menilai apakah setiap langkah kegiatan dan produk yang telah dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum.
Hasil dari penelitian ini berupa alat peraga, di mana alat peraga ini harus memenuhi kriteria valid, efektif, dan praktis. Nah, untuk memperoleh data mengenai kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan tersebut diperlukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah lembar validasi. Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kevalidan alat peraga. Yang kedua, lembar observasi aktivitas siswa. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data keefektifan alat peraga. Yang ketiga, lembar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kepraktisan alat peraga. Yang keempat dan yang kelima adalah lembar angket respon siswa dan lembar angket respon guru. Kedua instrumen ini adalah instrumen pendukung untuk memperoleh data keefektifan dan kepraktisan alat peraga. Nah, selain data mengenai kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan alat peraga, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, untuk memperoleh data minat belajar siswa, maka diperlukan instrumen penelitian berupa lembar angket minat belajar siswa. Baik, setelah memperoleh data menggunakan instrumen yang digunakan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Adapun data yang diperoleh adalah ada data kevalidan, keefektifan, kepraktisan, dan data minat belajar siswa. Yang pertama adalah data kevalidan. Data kevalidan dianalisis dengan mencari rata-rata hasil penilaian dari semua validator untuk setiap kriteria. Nah, dengan menggunakan rumus KI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N VIJ per N, di mana KI adalah rata-rata kriteria KI, VIJ adalah nilai hasil penilaian terhadap kriteria KI oleh validator ke J, dan N adalah banyaknya validator. Nah, setelah memperoleh rata-rata kriteria KI, maka akan dicari rata-rata tiap aspek dengan menggunakan rumus AI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N KIJ per N, di mana AI adalah rata-rata nilai untuk setiap aspek KI dan N adalah banyaknya kriteria. Selanjutnya adalah data mengenai keefektifan alat peraga. Data keefektifan alat peraga diperoleh dari instrumen lembar observasi aktivitas siswa dan lembar angket respon siswa. Yang pertama, untuk lembar observasi aktivitas siswa, itu datanya dianalisis menggunakan rumus AP sama dengan sigma P besar per sigma P kecil dikali 100%, di mana AP di sini adalah nilai persen yang dicari. Nilai persen yang dihasilkan dari rumus ini telah dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat ditentukan bahwa aktivitas siswa itu cukup baik, kurang baik, atau sangat baik. Kemudian delta P besar adalah banyaknya siswa yang melakukan aktivitas. Dan yang ketiga adalah delta P kecil, itu menunjukkan jumlah seluruh siswa. Instrumen selanjutnya untuk data keefektifan adalah instrumen lembar angket respon siswa. Lembar angket respon siswa ini menggunakan angket skala Likert, di mana analisisnya menggunakan rumus persentase sama dengan jumlah skor per skor total dikali 100%. Persentase yang dihasilkan juga telah dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya, data mengenai kepraktisan alat peraga. Data kepraktisan alat peraga diperoleh dari instrumen lembar observasi kemampuan guru dan lembar angket respon guru. Lembar observasi kemampuan guru dianalisis menggunakan rumus rata-rata kemampuan guru sama dengan jumlah skor per skor total, di mana hasil dari analisis tersebut juga telah dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun lembar angket respon guru, analisisnya mirip dengan sama dengan analisis yang dilakukan pada lembar angket respon siswa. Selanjutnya, analisis data minat belajar. Data minat belajar juga diperoleh melalui instrumen lembar angket minat belajar siswa. Instrumen lembar angket ini analisisnya juga sama dengan analisis instrumen lembar angket sebelumnya.
di mana persentase sama dengan jumlah skor per skor total dikali 100%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai garis besar dari proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.